Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan
surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Luar biasa Allah kita. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang memberkati kita, sungguh luar biasa. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu sangat bermurah hati dan baik kepada saya sehingga saya ada saat ini. Sekitar bulan Juli yang lalu, kurang lebih di minggu yang terakhir, saya terkena COVID sekeluarga. Kemudian yang pertama kali saya dites antigen, hasilnya positif. Dalam pikiran saya, aduh, bagaimana dengan keluarga? Jangan-jangan kalau cuma saya saja, terpaksa saya harus isoman mandiri di luar. Ternyata seluruh keluarga saya suruh swab antigen. Dan ternyata hasilnya semuanya positif. Itu masih lega saya, sebagian leganya. Karena berarti saya tidak jadi isoman di luar sendiri, tapi kami isoman bersama-sama. Karena anggapan saya kalau kita bersama-sama isoman, kita bisa saling menguatkan, bisa saling membutuhkan, bisa saling memperhatikan satu sama yang lain. Kemudian setelah isoman selama kurang lebih seminggu, ada sesuatu hal yang menurut saya membuat saya juga terkejut. Mama saya yang memang kebetulan punya penyakit jantung lemah, tiba-tiba saturasinya turun jadi 75. Dan atas saran dari seorang dokter, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi sebenarnya mama saya berkata, mama masih kuat kok, mama masih kuat, gak apa-apa, gak usah. Tapi kami semua anak-anaknya takut terjadi ada apa-apa dan gak tertolong, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, karena prosedur dari rumah sakit tidak boleh dijenguk, akibatnya kemudian saya pun juga esoknya saya batuk-batuk dan saturasinya turun jadi 85 kalau pada saat batuk itu. Kemudian atas persetujuan dari kakak-kakak saya semuanya, sudahlah kamu masuk aja ke rumah sakit, nemeni mama. Ya, tak pikir-pikir, oke lah, saya ke rumah sakit untuk sehingga saya bisa nemani mama, bisa menguatkan mama saya gitu. Tapi ternyata prosedur rumah sakit juga berkata tidak boleh. Bahkan kita tidak diperbolehkan di dalam satu ruangan. Meskipun kita adalah ibu dan anak atau dalam satu keluarga tidak diperbolehkan bersama-sama. Jadi apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan, tiba-tiba ambiar semua. Tidak ada satupun yang bisa terjadi sesuai dengan kehendak saya. Sampai pada akhirnya setelah saya dirawat di situ, dan saya pun juga tanya ke suster bagaimana keadaan mama saya. Ternyata dokter juga melarang kepada para susternya untuk memberitahu info mengenai keadaan mama saya. Sampai pada saat saya diperbolehkan pulang, saya nggak tahu kalau saat itu, kalau dia diberitahu oleh kakak saya bahwa mama saya sudah tidak ada. Tepat sehari selisih saya masuk di
dirawat di rumah sakit. Jadi saat itu anggapan saya mungkin mama masih kuat ya, mungkin mama masih bisa, mungkin sudah sehat dan sebagainya. Dalam pikiran saya seperti itu. Begitu saya ketemu sama kakak saya, Pak Tun, saya tanya, loh mana mama? Terus semuanya diam. Terus saya bilang, saya selama di rumah sakit saya itu tidak tahu apa-apa, tidak dapat info, dapat apa, tidak dikasih tahu. Terus bagaimana keadaannya mama? Terus akhirnya baru tahu kalau mama sudah tidak ada. Dan saya pun saat itu nangis. Kok bisa begini sih Tuhan? Kok bisa begini? Pada saya itu menginginkan semuanya itu sehat-sehat saja. Dari awal pertama kali saya berdoa terus, Tuhan kalau bisa semuanya kembali sehat semula. Saya nggak siap Tuhan, saya nggak siap dengan keadaan seperti ini. Tapi saya ingat bahwa Tuhan juga berkata bahwa apa yang kau kehendaki belum tentu aku yang menghendaki seperti itu. Oleh karena itu, ya saya menyadari sudah saya sampai sempat menerima, tapi hanya pada saat itu saya terus menangis terus dalam hati saya, dalam setiap doa saya. Kenapa Tuhan, kok kenapa sih gitu loh. Terus semua teman saya juga berterima kasih kepada semua teman-teman persekutuan, baik pun teman-teman yang ada di komunitas saya yang telah memberikan support saya pada saya, memberikan doa-doanya pada saya dan memberikan pengobatan, harus begini, kamu harus begitu, semuanya sudah saya jalani semuanya. Saya sangat berterima kasih pada Tuhan juga yang telah memberikan saya suatu kehidupan yang kedua, istilahnya ya. Kalau saya ada saat ini, semuanya itu adalah kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini bahwa sukacita-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu sudah Tuhan berikan buat kami. Bahkan anugerah kesehatan Tuhan berikan buat kami Tuhan. Dan saatnya Bapa, berbicaralah Tuhan atas kami Bapakku. Melalui hamba-Mu, Tuhan urapi dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan semuanya itu daripada-Mu, yang membentuk semua umat-Mu, yang membentuk semua yang mendengarkan hari ini Tuhan, dan melakukannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhanku Yesus saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami persiapkan diri Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, semuanya katakan amin. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Terima kasih Tuhan, yang ku sungguh Kau setia. perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan Bapa. yang ku Yesus. perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita bisa kembali menjumpai saudara sekalian, meskipun memang belum secara langsung. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukankah sebuah anugerah yang patut kita syukuri setiap kali kita diingatkan kita masih hidup sebagaimana kita adanya saat ini. Kita masih bisa bersekutu bersama-sama dalam segala keterbatasan. Karena di dalam persekutuan ini yang terpenting adalah bagaimana Tuhan menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya, dan itu pasti akan menguatkan kita. Bukan saja menguatkan, tetapi juga memberikan arahan bagaimana sebenarnya kita harus menjalani kehidupan ini. Karena itu, saudara sekalian, kita juga akan bersuka cita menyambut perenungan firman Tuhan di dalam Natal kali ini. Kita masih diizinkan untuk merayakan Natal, mengenang kembali kelahiran Kristus. Dan tentu saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan selamat hari Natal kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami sekalian, supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami juga mengerti. Supaya kami tidak sekedar mengerti, tapi kami juga sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong, sehingga di dalam pemahaman kami tentang kebenaran firman Tuhan, kami juga dikaruniai kerendahan hati untuk sepakat dengan kebenaran firman Tuhan itu, lalu melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan ini penuh keterbatasan, penuh dengan dosa dan kelemahan. Tolong layakkan dia, Tuhan, supaya dia hanya berlaku sebagai alat di tangan Tuhan, dan biarlah segala puji kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Berbicaralah kepada kami sekalian, Tuhan, sebab kami semua adalah murid yang sedia dan berharap untuk terus Engkau ajar dan Engkau bimbing di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini, tema Natal, adalah Prince of Peace.
Prince of Peace. Di manakah landasan firman Tuhan yang akan kita baca? Kita akan membaca dua bagian ayat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama dari Perjanjian Lama, kita akan membaca dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kemudian nanti di dalam Perjanjian Baru, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara boleh sambil membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai atau Prince of Peace. Nah, itu adalah di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5. Sekarang saya akan membacakan di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 14 ayat 27. Dari ayat ini ada beberapa kata yang saya underline, Bapak Ibu, dengan warna merah. Mari kita baca bagian ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada 3 kata yang saya underline dengan warna merah. Ku tinggalkan, ku berikan, tidak seperti. Nah, saudara, ini pasti terkait dengan pembahasan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama. Tapi sekarang saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk memperhatikan terkait dengan tema kita, Raja Damai atau Prince of Peace, kemudian dikaitkan dengan 2 bagian ayat tadi, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan juga Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk menanyakan satu poin. Apa yang akan kita tanyakan? Dan kenapa pertanyaan ini perlu? Karena begini, Bapak, Ibu. Pertanyaan ini perlu karena saya tidak ingin bahwa ketika kita kembali mengenang kelahiran Kristus, kita hanya dibawa kepada satu tema yang lazim atau biasa muncul di dalam perayaan atau peringatan Natal. Tema kita yang diambil dalam Yesaya 9 ayat 5 itu memang tema-tema umum yang biasanya ada di dalam peringatan atau perayaan Natal. Itu sebabnya kita perlu menanyakan kalimat ini dan kita akan bersama-sama menjawabnya. Nah, apakah pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, mengapa tema ini penting untuk kita renungkan kembali di hari Natal tahun ini? Tema tentang Raja Damai ini apa pentingnya? Apa kena-mengenanya? Apa hubungannya dengan kehidupan kita pada saat ini? Nah, untuk menjawab hal ini, kita akan kembali kepada 2 ayat tadi, yaitu di dalam Yesaya 9 dan juga di dalam Yohanes 14. Pertama-tama, kita akan merujuk dahulu kepada ayat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Secara khusus sebenarnya kita akan mencari jawab atas pertanyaan mengapa tema ini penting untuk kita renungkan. Tema Raja Damai ini kita akan hubungkan dengan yang di dalam Perjanjian Lama, khususnya sebenarnya di dalam keseluruhan kitab Yesaya. Saudara, saya mencatat yang pertama. Kenapa kita perlu merenungkan bagian ini? Yang pertama adalah terkait dengan kondisi umat Allah. Saat seruan Yesaya atau pelayanan Yesaya, Nabi Yesaya terjadi pada waktu itu. Jadi kita akan menghubungkan pentingnya Raja Damai ini dengan kondisi umat Allah pada saat Yesaya bertugas atau melayani. Ada kondisi apa pada waktu itu? Saudara, secara sederhana kita bisa menangkap kondisi umat Allah pada saat itu dari Yesaya 9 ayat 1. Mari kita lihat.
Yesaya 9 ayat 1 itu disebutkan begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Di bagian pertama dituliskan seperti itu. Saudara, memang kalimat lengkapnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, kenapa seperti ini? Ini adalah kalimat nubuatan sebenarnya. Yesaya diutus oleh Allah menyapa atau mengajar, menegur umat Israel pada saat itu, dan sekaligus menyampaikan nubuatan yang kemudian digenapi saat Tuhan Yesus lahir. Tapi sekarang saya ingin menyoroti di dalam frase pertama ayat ini untuk menggambarkan kondisi umat Allah. Kondisi umat Allah yang sangat membutuhkan lahirnya Raja Damai itu. Kondisinya adalah bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan seperti apa? Tentu saja ini bukan pengertian secara harafiah, melainkan adalah pengertian yang merujuk kepada kondisi moralitas bangsa Israel. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada saat Yesaya hidup di zaman ini, pada saat Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan pengajaran dan teguran kepada bangsa Israel atau umat Allah pada masa itu, umat Allah hidup di dalam kemerosotan moral yang sangat parah. Sehingga dituliskan bahwa bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Kondisi kemerosotan moral ini kemudian menghasilkan konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya apa? Mereka mengalami penghukuman dari Allah. Sekali lagi kita harus memahami bahwa penghukuman Allah bukan sebuah indikasi bahwa Allah itu kejam. Tetapi ini sebuah konsekuensi logis. Karena mereka terlalu bobrok di hadapan Allah. Kemerosotan moral itu begitu besar. Sehingga memang kehancuran itu menyertai kebobrokan ataupun kemerosotan moral mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat kemerosotan moral mereka dan kemudian Tuhan menyatakan penghukumannya, penghukuman sekali lagi bukan menandakan Allah kejam, tetapi ini konsekuensi logis sebenarnya dari dosa yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan. Maka kita melihat Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum mereka. Saudara, kalau kita melihat Tuhan itu memakai bangsa-bangsa ini, ngeri sekali. Karena kita tahu bahwa bangsa-bangsa ini memiliki satu kualifikasi atau satu ciri khas yang sebenarnya penuh dengan kekejaman. Dan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan penghukumannya kepada bangsa Israel atau umat Tuhan pada saat itu. Sehingga sungguh kondisi kegelapan yang digambarkan di dalam Yesaya 9 ayat 1 itu sangat tergambar di sana. Saya ingin menunjukkan beberapa data tentang bangsa-bangsa yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan penghukuman atas pemberontakan dan kebobrokan moralitas umat Allah ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada bangsa Babel. Bangsa Babel itu informasinya bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 13 misalnya, atau pasal 14, atau pasal 21. Siapakah atau seperti apakah Babel itu? Kebanyakan kita mungkin sering mendengar. Dan bagaimanakah bangsa ini? Sangat nyata ciri khasnya adalah sebuah bangsa yang sangat kejam. Babel adalah bangsa yang sangat kejam. Kekejamannya itu salah satunya, saudara sekalian, mereka tidak segan-segan memperbudak siapapun. Kalimat ini tidak sederhana. Kata memperbudak itu berarti menunjukkan otoritas yang sangat besar. Menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kata memperbudak juga mengandung arti bahwa mereka punya daya yang sedemikian luar biasa untuk menjadikan bangsa lain itu berada di bawah. Bukan cuma di bawah, tetapi berada di dalam kondisi yang sangat parah. Mereka mampu menginjak-injak
bangsa-bangsa lain. Bahkan saya masih ingat salah satu kejahatan atau kekejaman Babel adalah mereka itu tidak segan-segan membantai anak-anak, mereka tidak segan-segan membantai para perempuan, padahal kalau di dalam hukum perang itu dilarang membantai anak-anak atau menganiaya perempuan, itu sangat dilarang. Tapi itu yang mereka lakukan sebagai satu simbol bahwa mereka tidak bisa dilawan. Itu adalah Babel. Dan Tuhan menyerahkan bangsa atau umat pilihannya berada di dalam penghukuman seperti ini untuk menunjukkan betapa gelapnya mereka dan kebobrokan ini tidak bisa ditoleransi. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghancurkan umat Allah. Kemudian yang kedua, sebagai gambaran bahwa umat Israel itu atau umat Allah mengalami kesuraman, Tuhan memakai bangsa yang kedua itu adalah Asyur. Asyur itu adalah bangsa yang sangat keras. Dan saudara tahu apa hobinya? Apa yang menjadi hasrat mereka? Hasrat mereka adalah berperang. Hasrat mereka adalah menghancurkan. Hasrat mereka adalah untuk menang. Hasrat mereka adalah untuk menguasai. Bayangkan, bangsa Israel tidak saja ditaklukkan oleh Babel, tetapi juga oleh Asyur. Kemudian yang ketiga, yang Tuhan pakai juga untuk menyatakan penghukuman kepada umat Israel ini adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin terkenal sebagai bangsa yang suka memperjualbelikan musuh yang ditawan. Salah satu ciri khasnya, memperjualbelikan musuh yang ditawan demi apa? Mendapatkan keuntungan berupa uang. Ini salah satu ciri khasnya. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang Filistin? Kita mengenal seorang yang raksasa itu yang bernama Goliat yang akhirnya dilawan Daud kan? Nah, itu menjadi salah satu indikator betapa kuatnya Filistin ini. Mereka punya kekuatan militer. Mereka memang sangat ingin menaklukkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah bangsa atau negara yang ketiga yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian masih ada lagi. Ada bangsa yang bernama Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang tidak peduli kepada hukum, tidak peduli kepada peraturan. Bapak Ibu saudara tahu, bangsa Moab ini terkenal dengan kehidupan yang ngawur, yang semaunya sendiri. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan yang bersenang-senang, mereka biasa mabuk-mabukan itu biasa, seolah-olah dihalalkan. Pelacuran, seksualitas, semuanya dilakukan dengan tidak mempertimbangkan norma-norma atau etika-etika yang seharusnya berlaku. Tuhan menyerahkan bangsa atau umat pilihannya kepada negeri atau bangsa seperti ini. Kemudian ada bangsa atau kekuatan lain yaitu Damsyik. Damsyik ini terkenal sebagai bangsa yang memiliki kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat. Sehingga untuk melawan Damsyik juga bukan sesuatu yang mudah. Lalu Tuhan juga menyerahkan umatnya kepada Ethiopia yang memiliki kekuatan maritim dan sangat terkenal lalim, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kekuatan maritim di zaman itu mereka sudah sangat kuat, mereka bisa menaklukkan lautan dan bisa melawan musuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Umat Tuhan diserahkan kepada bangsa seperti ini karena mereka sudah melakukan pemberontakan kepada Allah, moralitas mereka merosot, dan akhirnya Tuhan mengizinkan penghukuman itu terjadi. Belum lagi Tuhan memakai Mesir, bangsa yang percaya dirinya sangat kuat. Mereka punya dewa yang sangat banyak. Sehingga karena percaya diri itulah maka Mesir itu menjadi sangat dikdaya. Mampu melawan umat Allah. Diizinkan untuk mengalahkan umat Allah ini. Nah, kemudian ada juga bangsa Arabia yang memiliki kekuatan berperang. Mereka adalah sebuah bangsa yang terbiasa hidup di padang gurun. Mereka terbiasa hidup di dalam kondisi yang sangat keras. Sehingga ketika Tuhan menyerahkan umatnya kepada Arabia, terbayang Bapak Ibu saudara sekalian, mereka adalah bangsa yang sangat kejam, sangat keras.
dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, saudara sekalian, keadaan seperti inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu gambaran sesuram apa sih umat Allah pada saat itu. Sedemikian suram sehingga kehidupan mereka tidak ada damai sejahtera sama sekali. Bagaimana bisa damai sejahtera wong mereka dikepung dengan peperangan? Mereka dikepung dengan berbagai macam ancaman dari bangsa-bangsa lain yang diizinkan Tuhan untuk melawan mereka. Sehingga sekali lagi mengapa tema ini penting? Mengapa tema tentang Raja Damai ini penting? Ya karena pada saat itu umat Allah memang tidak mengalami damai sejahtera sama sekali. Mereka berada di dalam kepungan, tekanan, peperangan bangsa-bangsa yang melawan mereka. Nah lalu saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Kalau yang tadi saya jelaskan adalah kondisi umat Tuhan pada zaman Yesaya. Nah sekarang kita akan melihat bahwa kondisi kita juga mengalami hal yang sama. Itu menjawab pertanyaan tentang mengapa tema Raja Damai itu penting. Hubungannya dengan kita itu juga terkait dengan Yohanes 14 ayat 27. Ayat ini mengingatkan tentang kondisi fatal manusia sebenarnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, berarti sebenarnya ada kondisi sebelumnya tidak ada damai sejahtera yang ditinggalkan itu. Dan kenapa ini terjadi? Ini mengingatkan bahwa kondisi kita manusia memang adalah kondisi yang fatal. Kondisi yang fatal, kehilangan damai sejahtera karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga kalau saya katakan bahwa damai sejahtera itu menjadi kebutuhan yang paling besar di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi manusia dengan Allah itu terpisah. Relasi manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Dan kemudian kedatangan Yesuslah yang kemudian mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ada satu pemulihan ketika Yesus datang. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa ini loh kondisi kita. Kenapa kita butuh Raja Damai? Karena memang kita adalah manusia yang di dalam kondisi kehilangan damai sejahtera. Apa sih dampaknya ketika seseorang kehilangan damai sejahtera? Saudara, kalau kita melanjutkan Yohanes 14 ayat 27, Tuhan sempat mengatakan bahwa jangan gentar. Saudara, saya bergaris bawahi kata ini. Kehilangan damai sejahtera itu membuat manusia menjadi sangat gentar. Bukan sekedar gentar karena mengalami kekhawatiran terhadap persoalan ekonomi, sakit penyakit. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar kegentaran secara jasmani. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika damai sejahtera itu tidak ada, maka kita itu sebenarnya mengalami kegentaran secara spiritual. Karena kita terpisah dengan Allah. Dan kalau kita terpisah dengan Allah, maka kita tidak memiliki pengharapan untuk memiliki kehidupan yang kekal itu, bukan? Nah, karenanya saudara sekalian, dua kondisi ini yang harus kembali menegur kita. Bahwa tema Raja Damai ini memang sangat kita butuhkan. Kita harus merenungkan kembali. Kita membutuhkan Raja Damai itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum melangkah ke poin selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat ini. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kehilangan damai sejahtera itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan Yesaya 9 ayat 5. Di sana disebutkan ada 4 nama yang merujuk kepada Kristus. Yang pertama, penasihat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan yang keempat kan Raja Damai. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang
3 penyebutan nama yang di awal, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, secara tidak langsung kalau kita melihat penyebutan atau sebutan nama-nama ini juga sekaligus menjadi satu jawaban tentang penyebab umat Allah itu mengalami kehilangan damai sejahtera. Kenapa begitu? Penyebutan tentang penasihat yang ajaib mengingatkan kita, kalau kita baca seluruh kitab Yesaya, mengingatkan bahwa umat Allah itu mengalami kehilangan damai sejahtera karena mereka diperbudak oleh nasihat yang tidak benar. Jadi mereka lebih memilih nasihat-nasihat yang tidak benar dibandingkan nasihat-nasihat yang berasal dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan itu menjadi satu keadaan yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Saudara, ketika Tuhan menyatakan nasihatnya melalui kebenaran firman Tuhan, sebenarnya itu untuk mengkondisikan kita berada di dalam damai sejahtera. Firman Tuhan, nasihat, aturan yang dari Allah, itu bukan aturan yang mengekang. Justru itu akan menjadi satu nasihat yang memberikan damai sejahtera. Tetapi umat Allah itu menolak. Mereka diperbudak dan lebih memilih ada nasihat-nasihat yang mereka anggap lebih baik. Salah satunya ya nasihat-nasihat dari bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya malah menjadi negara yang mengalahkan mereka. Lalu yang kedua, sebutan tentang Allah yang perkasa itu menjadi satu indikasi penyebab kehilangan damai sejahtera umat Israel atau umat Tuhan. Kenapa? Kenapa kemudian umat Israel membutuhkan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa? Karena di masa itu justru mereka hidup dengan diperbudak oleh Allah yang dikira perkasa. Mereka lebih ngepro kepada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Mereka menganggap bahwa Allah-Allah ini yang perkasa. Mereka mengabaikan Allah yang perkasa, yang sejati, yaitu Tuhan Allah yang sudah memilih mereka menjadi umat kesayangan. Nah, ketika mereka memihak atau menganggap bahwa ada Allah lain yang lebih perkasa daripada Tuhan Allah yang sudah memperkenalkan diri sebagai pemilik kehidupan mereka, di saat itulah sebenarnya mereka kehilangan damai sejahtera. Dan kemudian penyebutan nama Bapa yang kekal. Ini juga mengingatkan kenapa umat Tuhan kehilangan damai sejahtera pada saat itu. Karena justru mereka pada saat itu diperbudak oleh perkara yang tidak kekal. Ada banyak contoh di dalam kisah yang tertulis di dalam Yesaya ini yang menunjukkan bahwa umat Israel atau umat Tuhan memikirkan hal-hal yang justru tidak kekal. Mereka tidak peduli kepada Bapa yang kekal. Mereka lebih peduli dengan keinginan-keinginan sendiri sehingga hidup mereka berada di dalam ancaman kebinasaan. Nah, saudara sekalian, ketiga hal ini yang juga harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, bukankah kita juga masih sering memilih untuk diperbudak kepada nasihat-nasihat yang bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan? Kita tanpa sadar lebih memikirkan bahwa ada hal-hal yang lebih perkasa dibandingkan Allahku. Lebih menjanjikan kekuatan, lebih kita percayai, padahal itu bukan sumber yang sejati. Sehingga ketika kita menggantungkan kepada hal-hal yang salah, yang kita anggap itu lebih perkasa dibandingkan Allah kita, sesungguhnya kita sedang kehilangan damai sejahtera. Demikian juga ketika kita menganggap bahwa hal-hal di dalam dunia ini kita anggap lebih penting. Kita mengandalkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak kekal nilainya. Kita tidak bersandar kepada Bapa yang mengaruniakan kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita kehilangan damai sejahtera. Nah, saudara, lalu apa solusinya? Apa solusinya supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera? Solusi sederhana seperti yang disampaikan di dalam Yesaya 9 ayat 5, yaitu ya kembali kepada
otoritas Sang Raja Damai itu. Bangsa Israel membutuhkan hadirnya Sang Raja Damai. Karena mereka penuh dengan kehidupan yang suram. Kita di masa ini juga begitu. Kita membutuhkan Sang Raja Damai. Kenapa? Karena mengandalkan nasihat-nasihat, mengandalkan kekuatan-kekuatan, mengandalkan hal-hal lahiriah. Semuanya itu hanya akan membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Lalu bagaimana secara konkret supaya kita mengalami damai sejahtera itu? Mari kita lihat terlebih dahulu tentang definisi istilah damai sejahtera ini, Bapak Ibu. Istilah Ibrani untuk damai sejahtera itu adalah shalom. Tadi saya menyapa Bapak Ibu dengan shalom. Nah, shalom ini bukan sekedar menunjuk kepada, oh tidak ada perang, maka kita damai sejahtera. Bukan sekedar itu. Kata shalom ini lebih menunjukkan kepada keserasian atau keutuhan. Kita ingat bahwa manusia menjadi kehilangan damai sejahtera. Kapan? Pada saat keutuhan, keserasian, relasi dengan Allah itu rusak. Terjadi keterpisahan kekal dengan Allah. Dan ini menimbulkan ketiadaan damai sejahtera. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, damai sejahtera itu hanya tercipta karena kehadiran Tuhan Allah sendiri. Ketika Kristus atau Tuhan itu menjadi satu-satunya yang merajai hidup kita, maka disitulah akan muncul damai sejahtera. Nah, ini senada dengan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 tadi. Tuhan Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan itu tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Yang diberikan dunia ini yaitu damai sejahtera abal-abal yang menjadi jebakan bagi umat Israel. Umat Israel atau umat Tuhan memilih saran-saran, nasihat-nasihat, kekuatan-kekuatan yang semu, dan juga mengandalkan sesuatu yang ternyata tidak bernilai kekal. Dan semuanya itu ditawarkan oleh dunia ini seolah-olah itu mendatangkan ketenangan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengingatkan, bukan itu. Damai sejahtera itu adalah ketika aku diizinkan merajai seluruh hidupmu, baik pemikiranmu, baik hatimu, baik keputusan-keputusan dan tindakan-tindakanmu. Jangan lagi seperti bangsa Israel. Jangan seperti umat Tuhan pada masa Yesaya. Mereka sudah tertipu dengan damai sejahtera yang abal-abal yang ditawarkan dunia ini. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Kristus yang sanggup memulihkan relasi manusia dengan Allah. Hanya Kristus yang datang di dalam kerendahan itu, yang menjadi jembatan antara manusia dengan Kristus. Jembatan yang terputus karena dosa itu membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Sehingga ketika Kristus menjembatani kembali manusia dengan Allah, disitulah damai sejahtera sejati dirasakan oleh manusia. Apa yang sedang kita gumulkan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Apapun itu yang mendatangkan ketidakdamaian di dalam hidup kita, mari, di dalam Natal kali ini, kita sungguh-sungguh tidak sekedar mengerti bahwa Yesus adalah Raja Damai, tapi biarkan Dia merajai apapun yang menjadi pikiran kita, perasaan kita, hati kita, keputusan kita, tindakan kita. Jangan sampai yang merajai atau yang menguasai adalah diri kita sendiri dengan pengaruh-pengaruh nilai-nilai dunia ini. Tapi biarlah hanya Kristus dengan segala kebenarannya yang bisa kita baca di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab kita. Biarkan itu yang merajai hidup kita. Dan setelah itu, selamat menikmati damai sejahtera dari Allah. Selamat menghayati dan menikmati Prince of Peace di dalam hidup kita. Amin.
Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur. Engkau sudah mengingatkan kami tentang Kristus Sang Raja Damai. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih sering mengalami perasaan kosong, kehilangan damai sejahtera, kami gelisah, kami khawatir dengan berbagai hal dalam keseharian hidup kami. Kami menyadari bahwa itu terjadi karena kami belum sungguh-sungguh mempercayai Engkau, merajakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya di momen Natal tahun ini, kami kembali bertekad untuk mempersilahkan Tuhan merajai seluruh pikiran kami, isi hati kami, seluruh keputusan-keputusan yang kami ambil, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera. Bapa dalam surga, kami juga memohon kiranya damai sejahtera-Mu itu menaungi PT Coronet Crown. Kami bersyukur Tuhan kalau PT Coronet Crown masih bisa ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan berkat-Mu, pimpinan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, baik yang menempati posisi di bagian atas ataupun posisi di bawah. Tuhan, semuanya ini sama di hadapan-Mu. Karena itu mohon kiranya Engkau melengkapi kami semua dengan karunia yang dibutuhkan. Sehingga apapun yang menjadi peran kami di PT Coronet Crown ini, setiap anak-anak-Mu bisa melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Kami juga memohon kiranya Engkau campur tangan, baik di area marketing, produksi, dan lain-lain. Mohon karuniakanlah hikmat kebijaksanaan kepada setiap anak-anak-Mu yang bekerja di PT Coronet Crown ini Tuhan. Termasuk juga kebijaksanaan, hikmat, dan kesehatan khususnya kepada Bapak Antoni sebagai Direktur Utama. Kami mohon kiranya Engkau mengaruniakan segala sesuatu yang diperlukan ini Tuhan. Supaya PT Coronet Crown tidak sekedar eksis, tetapi juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kami sungguh percaya kasih karunia-Mu cukup dan bahkan akan boleh kami rasakan terus-menerus melalui PT Coronet Crown ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, karuniakanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini, kepada Presiden Jokowi dan jajarannya, kepada orang-orang yang mengemban tugas untuk dapat memikirkan kebaikan negeri ini. Tuhan, karuniakanlah kepada mereka semua hati yang takut akan Tuhan, yang terus memikirkan kebaikan untuk negeri ini. Kami berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan supaya segera berlalu. Kami bersyukur untuk upaya pemerintah yang sudah melakukan vaksinasi. Kami mohon supaya ini berdampak semakin positif, sehingga negeri kami ini terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk bencana alam, erupsi Gunung Semeru. Tuhan kiranya Engkau menolong setiap korban, supaya mereka mendapatkan bantuan, penanganan sebagaimana mestinya. Karuniakan hikmat kepada pemerintah negeri ini untuk bisa menangani masalah ini secara tuntas, secara merata, sehingga memberikan pertolongan yang memadai kepada setiap korban. Tolonglah kami juga untuk tidak tinggal diam, supaya kami juga ambil bagian sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Bapak, kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak dan dunia pendidikan Indonesia. Tuhan sertai, supaya dengan pendidikan yang tepat, sesuai dengan keadaan negeri ini, sesuai dengan kondisi bangsa kami, itu dapat membawa dan mempersiapkan generasi yang masa yang akan datang untuk menjadi generasi-generasi penerus yang semakin memiliki potensi membangun negeri ini dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk inflasi yang ada
Terutama kami berdoa untuk Menteri Keuangan. Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan berikan pertolongan supaya dia dapat mengemban tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit dan juga berbeban berat. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Engkau nyatakan. Sehingga kami yang sakit, kami yang mengalami pergumulan yang berat, kami percaya bahwa ketika datang kepadamu, kami mendapatkan solusi yang tepat. Dan kami diyakinkan bahwa damai sejahtera itu pasti melampaui segala akal. Sehingga kami tidak menjadi khawatir dengan segala masalah yang dihadapi. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya di Indonesia ini. Tuhan sertai supaya gereja-gereja ini menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, untuk membawa berita keselamatan kepada semua orang. Supaya gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan ini diberikan kemampuan untuk semakin memberitakan Injil-Mu dan banyak orang diselamatkan. Kami mau berdoa untuk penyertaan Tuhan di tahun yang akan datang. Kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kami melewati tahun ini. Dan sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami di tahun ini, kami percaya di tahun yang akan datang pun Tuhan menyatakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan setiap doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya. Karena itu Tuhan, kami menaikkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, apa ini serem? Virus COVID dari Cina kok udah masuk Indonesia, Pak, Ma? Pak, Ma, dengerin ini loh beritanya. Lah, Papa kok cuma hem doang? Ini bahaya, Pak. Nanti kalau kita kena, gimana? Silvi lihat video yang ada di luar negeri itu banyak yang meninggal loh, Pak, Ma. Sudahlah Silvi, kita tuh berdoa aja sama Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan, oke? Kalau cuma berdoa, mana bisa sih, Ma? Ini serius loh, virusnya itu mematikan. Papa Mama kok nggak takut sih? Apa udah ada obatnya ya? Kalau udah ada obatnya, kita harus buruan beli, Pak, Ma. Sil, ngomong-ngomong soal obat, Papa kemarin beli obat di apotek. Pas baliknya Papa harus pulang. Kenapa? Ayo. Kenapa, Pak? Apa karena macet? Salah. Karena Papa beli obat itu, jadi baliknya mesti pelan-pelan. Papa takut kalau obatnya bangun. Papa garing deh. Ya, ayo cepet Pak, diminum obatnya. Oke. Biar nggak garing. Waduh, orang-orang lagi borong apa nih gara-gara corona? Geger corona di RI. Warga borong masker hingga mie instan. Panik virus corona. Warga borong minyak hingga susu di swalayan. Kepanikan virus corona melanda. Warga borong sembako. Fenomena panik buying terjadi di sejumlah wilayah di China. Warga berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan untuk mengamankan ini kok pada panik semua ya borong-borong. Kalau aku kehabisan gimana ya? Habis ini aku harus ke supermarket. Wah, baru borong semua. Takut kehabisan. Sil, udah jam makan siang nih. Mau ikut makan di depan kantor nggak sama anak-anak yang lain? Wah, nggak dulu deh. Ini COVID lagi tinggi kok malah makan di luar sih. Itu juga masker kok diturunin. Atau yang bener dong. Ah, jangan sok panik gitu, Be. Ini masker dipakai juga buat syarat, biar nggak ditegur aja. Soalnya, pakai masker tuh pengap, coy. Nanti wajah tampanku nggak nampak dong. Anak ini dibilangin yang bener kok masak kecapepan. Awas ya nanti kalau kamu kena COVID. Aku makan di sini aja, sendirian biar aman. Makan di luar tuh serem banget, aku takut. Ya udah, kalau nggak mau diajak orang tampan makan siang bareng. Bye. Hei Sita, bentar pulang kerja mau ikut nongkrong nggak di cafe hits yang viral itu? Rame banget loh, bentar kita bisa cuci mata dan cocok cakep. Kamu apa nggak takut sih?
Ini kan sama pemerintah disuruh social distancing. Kok malah kamu ngafe sih? Ya elah, hari ini masih percaya sama pemerintah. Udah cuekin aja, ntar kalau kamu kuper terus jomblo sepanjang tahun, emang pemerintah mau kasih tunjangan terus jomblo? Ayo, hemat bareng teman-teman yang lain. Aman lah, wong virusnya cuma kayak flu biasa, gak lama juga sembuh sendiri. Wah, kamu ya nggak ada takut-takutnya. Aku sih lebih takut mati daripada jomblo. Ya udah kalau kamu ikutan, bye lo. Kok mereka nggak takut sih sama virus ini? Aku main aman aja deh, ikutin pemerintah. Terlalu takut aku tuh kalau keluar dan kumpul-kumpul. Mending di rumah aja goreng peyek. Kenapa ya nafasku terus sesak kayak gini ya? Duh, jangan-jangan aku kena COVID. Duh, aku cium minyak dulu deh. Kenapa kok gak bau ya? Duh, jangan-jangan aku kena COVID. Ini fix deh, aku kayaknya kena COVID deh, ya Tuhan. Duh, gimana ini? Aku kok bisa kena ya? Aku kan udah jaga jarak. Udah di rumah aja, tapi kok masih kena aja sih? Aduh, gimana ya? Duh, kayaknya aku harus ke rumah sakit aja deh. Sil. Wah, udah masuk aja nih. Udah sehat? Iya, kita semua kangen nih di kantor nungguin kamu. Pas kamu sakit, kita udah berapa kali nongkrong bareng, tapi nggak ada kamu rasanya sepi. Iya, puji Tuhan udah sembuh sekarang. Loh, kalian semua kok aman-aman aja? Nggak ada yang kena COVID? Iya dong. Kita aman nih, sehat semua. Kamu sih terlalu paranoid. Dikit-dikit prokes. Dikit-dikit prokes. Lama-lama stres tuh jadi kena COVID deh. Kok bisa ya kalian nggak prokes tapi tetap aman? Aku yang prokes ketat, kok malah kena ya? Ya bener kata Ivan tuh sis, kamu tuh stres aja kurang hiburan. Ih, nggak adil banget. Kok bisa gitu sih? Tuhan, kenapa kok nggak adil banget ya? Mereka bisa aman-aman aja. Sekarang aku kena COVID, ini benar-benar nggak adil. Halo, Iya, Ma. Selvi. Papa sama Mama lagi mau ke rumah sakit ini. Sepertinya gejala COVID, Nak. Kamu jangan nyusul dulu ya. Pokoknya di rumah sakit banyak orang sakit. Kamu pulang rumah aja dulu ya. Hah? Apa? Ma? Papa sama Mama gimana keadaannya sekarang? Mama sepertinya sih gejala ringan, Nak. Tapi papamu yang agak berat. Saturasinya drop. Tapi ini udah masuk rumah sakit kok. Sebentar lagi bisa ditangani. Kamu jangan panik ya, Nak. Tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Mohon perlindungan buat keluarga kita, terutama buat Papa ya, Nak. Iya, Ma. Ini benar-benar gak adil. Gimana caranya aku bisa berdoa sama Tuhan? Kemarin aku kena, sekarang papa mamaku juga kena. Buat apa aku doa sama Tuhan? Kalau kenyataannya semakin parah kayak gini, aku capek. Udah juga ketat, tapi semua anggota keluarga aku bisa kena. Selvi, kamu sudah berapa lama nggak ngantor, Nak? Mama nggak apa-apa kok, kamu tinggal kerja, nanti bos marah loh. Gak apa-apa, Ma. Silvi udah minta izin sama kantor buat rawat mama yang baru pulang dari rumah sakit. Ya, tapi ini udah 1 minggu lebih loh, kamu nggak ngantor, nggak apa-apa, tah? Yang penting mama segera pulih dulu supaya kita bisa usahain kesembuhan papa. Halo? Iya, Pak, selamat siang. Oh iya, Pak.
Iya, saya sudah minta izin untuk merawat mama saya sementara waktu. Iya, Pak. Apa? Efisiensi. Berarti saya diberhentikan dari perusahaan, Pak. Aduh, Pak, please dong, jangan. Saya tidak mau. Janganlah, Pak, jangan. Saya tidak ada pemasukan lain untuk membayar perawatan orang tua saya. Kalau saya dipecat nanti gimana, Pak? Tolonglah, Pak. Gimana nanti nasib keluarga saya? Tolonglah, Pak. Halo? Pak? Halo, Pak? Sil, ada apa nak? Itu barusan HRD, Ma, telepon. Katanya ada efisiensi karyawan. Terpaksa Silvi harus diberhentikan dari perusahaan, Ma. Aduh nak. Halo? Iya betul, ini saya sendiri istrinya. Iya dok. Oke dok, baik sekarang saya akan usahakan dok. Terima kasih ya dok. Kenapa, Ma? Dari rumah sakit ya, Ma? Apa nggak apa-apa kan, Ma? Iya, ini papamu kondisinya belum stabil. Masih butuh oksigen nak. Tapi rumah sakit kehabisan stok. Kita masih disuruh cari sendiri nak. Harus segera ini. Ya Tuhan, kenapa kok jadi begini sih? Ayo. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita cari oksigen, biar semuanya lancar ya nak. Gak mau, Ma, percuma berdoa. Ini butuh urgent, butuh cepat. Apalagi sekarang susah nyari oksigen. Silvi pergi dulu, Ma. Aduh, gimana ini ya? Udah muter kemana-mana, masih gak ketemu juga oksigennya. Mana keadaan papa kalau kayak gini? Mama sih tadi ngapain nih? Aku doa-doa terus. Keadaan udah kayak gini, buat apa doa? Toh gak ada gunanya juga. Tuhan kalau mau nolong aku, harusnya nggak sampai separah ini. Aku dipecat, papa kritis. Ini cari oksigen juga setengah mati. Gak ada ceritanya Tuhan lindungin aku dan keluarga aku. Semua jadi kayak hancur. Cuma berdoa. Aku marah, bener-bener marah. Semuanya gak adil. Aduh, aku gak tahu lagi. Ini harus kayak gimana. Aku nyerah. Aku bener-bener nyerah. Halo Silvi, Sil ini aku Vina. Loh, suaramu kenapa Sil kok kayak nangis gitu? Nggak apa-apa, Vin. Sorry ya, aku lagi putus asa banget ini. Pengen nyerah aja. Sil, benernya aku barusan baca broadcast WA dari Mama. Katanya Papa lagi kritis dan butuh oksigen ya? Iya, Vin. Tapi aku udah nyari berjam-jam, muter-muter semua tempat. Telepon kemana-mana, masih nggak nemu sampai sekarang. Aku capek, Vin. Bener-bener capek. Aku sebenarnya nggak pengen nyerah. Tapi keadaan udah terlalu berat. Semuanya rasanya itu nggak adil. Seakan Tuhan itu nggak nolong aku. Sil, kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Tuhan tuh pasti nolong tepat pada waktunya. Asalkan kita mau minta tolong dan berserah. Panik tuh nggak akan nyelesain masalah. Kalau kita bertindak tanpa ada damai dari Tuhan, semuanya bisa tambah kacau. Iya. Aku kerasa panik banget. Nyalain sana sini, sampai nggak ada rasa damai sama sekali di hati aku. Bener katamu, Vin. Mungkin karena aku belum berdoa, sibuk sendiri terus. Ya udah sih, sekarang tenangin hati dulu, doa bareng-bareng sama aku ya. Ya Tuhan Yesus, kami mohon bantuan-Mu. Amin. Thank you ya, Vin. Aku jadi lega sekarang. Rasanya nggak sepanik yang tadi. Aku percaya sekarang. Tuhan sudah kasih damai dalam hati aku. Iya sih, emang kadang kalau kita panik tuh jadi lupa semuanya termasuk doa. Mulai sekarang, apapun yang terjadi kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa kasih damai dan ketenangan buat hati kita. Iya, Vin. Tapi ini masalahnya belum selesai. Aku masih harus cari oksigen buat Papa. Tenang Sil, coba aku bantu cari ya. Kemarin ada temenku yang broadcast, saudaranya jual oksigen. Aku coba kontak ya, semoga masih ada. Iya, Vin. Dalam nama Yesus Papa dapat. Thank you ya, Vin. Iya, sama-sama Sil. Ntar aku kabarin lagi ya. Iya, oke, thank you.
Ya, Aduh, puji Tuhan ya Papa, puji Tuhan ya Sep. Kita semua sekarang sudah sehat karena pertolongan Tuhan. Iya, puji Tuhan banget. Isi Allah Tante. Hai Vin. Vin, apa ini? Nggak repot-repot sih. Iya, Pak, ini temanku, Vina. Nah, ini mah. Aduh, thank you ya Vin. Iya, sama-sama Tante. Gimana kabarmu sekarang, Vin? Puji Tuhan baik semua sih. Ya, puji Tuhan ya. Oh ya, Vin, thank you ya. Berkat kamu, kok aku boleh sembuh Ya, sekarang. terima kasih loh ya. Enggak karena saya kok masih Tante, tapi itu semua berkat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Iya, Vin, Tuhan itu baik banget ya. Padahal aku waktu itu tuh panik banget. Aku mau ngupain Tuhan, bahkan sempat marah-marah nyalain Tuhan. Tapi setelah aku berdoa kemarin, akhirnya aku merasa lebih tenang sekarang. Dan akhirnya aku bisa melewati ini semua. Yang terbaik, yaitu papaku boleh sembuh sekarang. Ini aku juga dapat tawaran pekerjaan, Vin. Ya, dibantu-bantu di kantor temanku sih, mereka sedang butuh orang, meskipun gajinya nggak seberapa, tapi ya puji Tuhan lah, aku bersyukur bisa kerja lagi. Puji Tuhan banget deh pokoknya, Tuhan itu benar-benar sumber damai dan sumber pertolongan kita. Oh, puji Tuhan banget ya sih, Tuhan kita emang luar biasa. Iya, puji Tuhan ya, Vin. Ini sudah waktunya makan siang. Yuk, makanan udah aku siapin. Ayo. Yuk, makan bersama yuk. Ayo. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mengakhiri ibadah Natal kita saat ini, mari bersama-sama kita membawa tekad untuk terus merajakan Kristus, Sang Raja Damai itu di dalam kehidupan kita. Mari menjalani kehidupan kita dan memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melewati tahun 2021 dengan pimpinan, dengan anugerah-Nya. Kita sungguh tidak akan mampu melewati kalau tanpa adanya Tuhan ikut campur tangan. Biarlah kita juga di dalam merayakan Natal kali ini, kita bukan hanya merayakan, tetapi kita merajakan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak manajemen yang sudah mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah Natal maupun awal tahun. Juga berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah membawakan firman baik untuk yang Natal maupun untuk yang awal tahun. Dan juga saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah ikut ambil bagian sehingga dapat terlaksana ibadah Natal maupun awal tahun. Izin untuk ibadah baik Natal maupun awal tahun sudah dibuat, tetapi kami dari pengurus sangat-sangat memohon bagi mereka yang tidak mengikuti ibadah Natal maupun awal tahun dapat bekerja seperti biasa untuk kenyamanan dan jadi kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Terima kasih untuk kesediaan dan perhatiannya. Kegiatan persekutuan doa kita selama setahun ini untuk bakti sosial, kita tiap 2 atau 3 bulan sekali kita memberikan korofit. Kita ikut timnya Pak Tony Nardi, jadi korofit tadi diberikan pada masyarakat prasejahtera. Dan untuk Gunung Semeru kami juga memberikan korofit, beda erosin dan oralit yang sudah dibagikan pada tanggal 16 Desember yang lalu di Desa Pasirian. Lalu untuk ibadah awal tahun kita mulai pukul 7.30 sampai dengan 8.30 dengan tema tetap berdiri teguh di tengah badai. Kami mengharapkan seluruh anggota persekutuan doa benar-benar mengikuti ibadah awal tahun ini untuk kembali kita bekerja di tahun 2022. Dan terakhir kami segenap pengurus dan panitia Natal
mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Wish you Merry Christmas.